Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Ustadz, Bapak Imam, Bapak Manten, Bapak-bapak, para kasepuan sedayana, ibu-ibu. Alhamdulillah, tina petinggi orang sedayana tiasa dikumpulkan dari Allah. Semoga senantiasa tukapna orang sedayana menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in sholihin, kumaberna ke orang sedayana. Semoga orang sedayana menang syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita masuk ke pasal 90 yang berjudul Allah tidak menerima hati yang menyekutukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kama la yuhibbul amalal mustaraka kadzalika la yuhibbul qalbal mustaraka al amalul mustaraku la yaqbaluhu wal qalbul mustaraku la yuqbilu alaih. Sebagaimana Allah tidak menerima amal yang disekutukan, begitu pula Dia tidak menerima hati yang disekutukan. Amal yang disekutukan Dia tidak menerimanya, dan hati yang disekutukan tidak akan menghadap kepadanya. Sebagaimana Allah tidak menerima amal yang disekutukan, begitu pula Dia tidak menerima hati yang disekutukan. Amal yang disekutukan Dia tidak menerimanya, dan hati yang disekutukan tidak akan menghadap kepadanya. Penjelasannya, Allah tidak akan menerima amal yang disekutukan dengan riya, ujub, pamer, dan lain sebagainya. Amal-amal seperti itu sudah tidak lagi murni, karena sudah menyimpang dari tujuan semula, yaitu hanya karena Allah. Jadi kalau masih ada sifat riya atau lainnya, berarti Allah telah disekutukan dengan tuntutan hawa nafsu. Sebagaimana Allah tidak menerima amal yang disekutukan, begitu pula Dia pun tidak menerima hati yang telah menyekutukannya. Artinya Dia tidak akan memberi pahala kepada hati yang masih senang kepada selain Dia. Misalnya orang yang selalu mengandalkan amalnya, mengandalkan ilmunya, mengandalkan harta bendanya, mereka ini berarti telah menyekutukan hatinya dengan selain Allah. Selanjutnya Syekh Ahmad bin Athaillah berkata, Anwaru udhina laha fil wusuli wa anwaru udhina laha fil dukhuli. Ada cahaya-cahaya Allah yang diizinkan sampai ke hati, dan ada pula cahaya-cahaya Allah yang diizinkan masuk ke dalam hati. Cahaya-cahaya Allah yang datang ke dalam hati itu terbagi menjadi dua, yaitu cahaya yang sampai kepada hati bagian luar. Yang kedua, cahaya yang telah meresap ke dalam relung hati. Cahaya hati yang pertama, bagian yang sampai kepada hati bagian keluar, cahaya ini menyebabkan orang masih bisa melihat dirinya dan melihat kepada Allah, dan juga masih bisa melihat keduniaan di samping melihat akhirat. Artinya di dalam hatinya masih terdapat rasa kecintaan kepada Allah, dan rasa kecintaan kepada dirinya, dan rasa kecintaan kepada dunia, dan rasa kecintaan kepada akhirat. Sedangkan golongan yang kedua, yaitu cahaya yang telah meresap ke dalam relung hati, yaitu cahaya ini menyebabkan orang hanya mencintai Allah belaka, tidak kepada dirinya dan tidak pula kepada lainnya. Jadi yang ada di dalam hatinya hanya Allah saja. Sebagian orang-orang ahli ma'rifat mengatakan apabila iman itu ada pada hati bagian luar, maka orang akan mencintai akhirat dan dunia. Dan apabila iman telah masuk ke dalam relung hati, maka dia akan membenci dunia
dan menolak hawa nafsunya. Sebagian ulama juga berkata hati bagian luar merupakan tempat Islam, sedangkan batinnya sebagai tempat iman. Terkadang datang berbagai cahaya kepadamu, maka cahaya-cahaya itu mendapatkan hati telah bercampur dengan gambar-gambar keduniaan. Maka berangkatlah dia dari mana dia turun, kosongkan hatimu dari keduniaan, maka Allah akan memenuhinya dengan makrifat dan rahasia-rahasia ketuhanan. Kosongkan hatimu dari keduniaan, maka Allah akan memenuhinya dengan makrifat dan rahasia-rahasia ketuhanan. Cahaya Allah terkadang datang ke dalam hati, akan tetapi hati itu telah penuh dengan perkara-perkara keduniaan, seperti memikirkan harta benda, anak-anak, jabatan, dan lain-lain. Maka cahaya Allah itu pun berangkat kembali karena kesuciannya, di mana dia tidak bisa bercampur dengan berbagai kotoran duniawi. Apabila orang menghendaki datangnya cahaya Allah yang dapat terus bertempat di dalam hati, sehingga menjadi nyata kemakrifatannya dan rahasia-rahasia ketuhanannya, maka hendaklah dia mengosongkan hati itu dari berbagai kotoran duniawi serta menghapusnya. Firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Atha'illah, janganlah kamu menganggap lambat datangnya berbagai karunia dari Allah. Akan tetapi anggaplah lambat dirimu dalam menghadap kepada Allah. Janganlah orang menganggap bahwa pemberian Allah berupa ilmu makrifat dan rahasia-rahasia ketuhanan itu lambat datangnya. Akan tetapi akuilah bahwa sebenarnya yang lambat adalah dirinya sendiri, karena belum dihapusnya gambar-gambar keduniaan yang tercermin dalam hatinya dengan melakukan mujahadah atau memerangi hawa nafsu, dan riyadhah atau melatih diri dalam melawan hawa nafsu. Jadi karena terlambatnya melakukan mujahadah dan riyadhah itulah, maka karunia Allah tidak datang kepadanya. Mujahadah yaitu memerangi hawa nafsu, riyadhah adalah melatih diri dalam melawan hawa nafsu. Demikian Bapak Ibu sudah kami bacakan tentang bab Allah tidak menerima hati yang menyekutukannya. Mari kita renungi, kita bedah bersama. Silahkan untuk bisa berpendapat dan menyampaikan apa yang ada di dalam hati. Monggo Bapak Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Trisyanto atau yang lainnya. Monggo Pak Narya, Pak Manten. Apa yang ditangkap, mungkin kakak atau yang lainnya, monggo. Ulangi Pak. Yang apa? Cinta ke dunia.
akhirat juga bingung. Cahaya Allah Di luar. ke dalam hati. Luar hati. Yang kedua, Jangan masuk ke jero. yang satu bagian luar, yang satu sudah masuk ke dalam Dalam hati. Kalau cahaya yang masuk ke bagian luar, yang baru dari di bagian luar, maka cirinya itu dia masih bisa melihat dirinya, melihat Allah, masih bisa melihat dunia, masih bisa melihat akhirat, masih cinta dirinya, masih cinta Allah, masih cinta dunia, masih cinta akhirat. Itu berarti masih di luar hati, bagian luar. Tapi geus leuheung eta ge geus Luar biasa eta padahal menang cahaya. Biasa sih gitu. di luar. Geus menang cahaya berarti kan Orang belum tentu hanya tadi yang lah. berarti kan geus leuheung gitu. Tapi yang kedua yaitu sudah meresap ke dalam relung hati. Terus bisa mikir ke Kalau sudah ke dunia. dalam relung hati, berarti cahaya ini menyebabkan orang hanya mencintai Allah belaka, tidak kepada dirinya, tidak pula kepada lainnya. Jadi yang ada di dalam hatinya hanya Allah. Itu yang diperjelas yang tadi yang Opat yang pertama tadi cahaya di luar. di luar. Di luar hati. Monggo Bapak-bapak, kita diskusikan, kita musyawarah. Diri. Kalau kedua mau Malah ajak ieu. cinta ke Allah pun Bagian orang khusus, nah khusus. masih di bumi. Khusus nah orang khusus. Yang dibedah yang itunya Mas, yang Opat di diri sendiri. realisasinya gimana gitu. Merealisasikannya. Masih cinta dunia, masih cinta akhirat. Dua-duanya masih. Seleheng minimal sadar Allah. Daripada cinta dunia toh. Minimal sudah mulai sadar Allah, sadar akhirat ya. Ya sebenarnya di yang pertama ini sudah banyak orang yang masuk ke sini sebenarnya. Sudah banyak hati yang mendapatkan cahaya Allah. Mohon maaf meskipun baru sampai luar hati. Tapi itu sudah alhamdulillah. Karena banyak yang hatinya itu betul-betul gelap, tidak ada cahaya sama sekali, tidak ngerti akhirat, tidak ngerti sadar Allah. Jadi yang ada itu ya hanya dunia terus. Sedangkan yang ini sudah ya minimal ya kita itu sudah paham bahwa kita itu hanya bertuhan Allah. Ya Pak. Jadi memang di tahap ini inilah tauhid la ilaha illallah itu ini. Jadi tauhid la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Berarti sudah sadar Tuhannya itu Allah. Tidak menuhankan yang lainnya. Maksudnya sudah enggak muntangan ke yang lainnya. Tetapi di sini masih ada dua hal di dalam hatinya itu ya cinta dirinya, pengakuan dirinya ya masih ada. Cinta dunia, pengakuan harta. Cinta dunia kan berarti kan pengakuan terhadap dunia masih ada. Ya, jadi aku masih merasa punya sawah, masih merasa itu mobilku, masih merasa ini jabatanku, masih merasa ini. Jadi merasa itu masih ada, Pak. Meskipun kita sudah sadar kita itu Tuhannya Allah itu sudah sadar. Dan kita itu harus bertuhan Allah itu sadar. Tetapi kesadarannya dikatakan di sini cahayanya itu baru sampai luar hati. Ya, syukur-syukur kita tingkatkan terus pemahaman ini, kesadaran ini. Akhirnya cinta dirinya dan cinta dunia itu sudah mulai dilunturkan pelan-pelan. Ya. Dengan cara apa? Ya terus melatih riyadhah. Dengan terus riyadhah dan melatih hawa nafsunya.
Kalau untuk melepas cinta dunia berarti pengakuan terhadap dunia itu ya harus terus dilepaskan. Dengan cara apa? Ya terus melihat Allahnya. Karena sesungguhnya yang di dalam apapun itu ya Allah. Di sejatinya apapun itu ya Allah. Karena apa? Kalau kita bedah terus, nanti larinya akan terus menuju tauhid la ilaha illa huwa. Ya. Jadi Allah itu sudah semakin dekat. Yang tadinya kita sholat itu seolah-olah Allah itu jauh di langit sana dan kita kecil di bumi. Ini Allah sudah mulai terasa dekat ya, dan kita mulai merasa diawasi. Sehingga kita sudah mulai cahaya hatinya itu sudah mulai masuk sedikit ya. Dengan kita sedikit sudah masuk ke dalam hati, itu sudah masuk la ilaha illallah. Tingkatkan terus zikirnya, yaitu masuk ke tingkat la ilaha illa anta. Anta itu berarti sudah betul-betul Allah itu sedekat urat leher. Artinya masih ada saya, masih ada Allah, masih ada hamba, masih ada Tuhan. Nah ini sudah agak masuk lagi ini cahayanya ini. Ya, ini sudah sangat baik sekali. Artinya kita sudah nggak bisa melakukan maksiat apapun. Karena kita sudah sadar Allah itu sudah sedekat urat leher. Kita mau marah, kita mau sombong, kita mau riak, mau ujub itu sudah berpikir ribuan kali. Karena Allah itu sudah sangat begitu dekat. Kita mau sedikit mengaku harta, mengaku ilmu itu sudah lama-lama luntur Pak. Karena kita itu semakin menggelorakan zikir sadar tadi. Zikir sadar Allah begitu dekat dengan kita, sehingga kita menyebutnya tauhid itu tauhid la ilaha illa anta. Tidak Tuhan selain engkau. Engkau itu tadi sudah sangat dekat. Meskipun dekat ini sebenarnya harus ditingkatkan lagi. Kalau diasah terus zikir sadarnya dengan cara melihat Allahnya dalam hal apapun, maka nanti dengan sendirinya Pak, cahaya itu akan masuk sehingga pengakuan diri kita akan semakin luntur, pengakuan dunia semakin luntur, pengakuan cinta terhadap jabatan, tahta itu akan semakin luntur. Prakteknya seperti itu. Sehingga pada saatnya kita akan sadar yang ada itu ya hanya Allah. Itulah tauhid la ilaha illa ana. Ketika sudah bicara ana di sini sudah nggak ada fikih, sudah nggak ada Pak Trisyanto, sudah nggak ada gunung, sudah nggak ada hujan, sudah nggak ada apapun ya. Yang ada itu hanya Allah. Jadi apapun yang kita dengar, kita rasakan, kita lihat, apapun yang Allah terjadikan itu ya sudah itu hanya Allah yang ada. Dasarnya apa? Dasarnya adalah Al-Hadid ayat 3. Wal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin. Dialah Allah di awal apapun dan Allah maha akhir segala apapun. Dialah Allah yang zahir dan Allah yang batin. Berarti semua zahir ini adalah wujud zahirnya Allah. Dan semua yang batin ini, yang artinya dalam ini ruh, itu adalah wujud batinnya Allah. Tetapi wujud yang hak itu bukan dua-dua itu, tetapi dialah yang esa. Ya. Karena apa Pak? Setiap yang zahir yang kita lihat ini, itu ada batinnya, ada ruhnya. Ya, kalau nggak ada ruhnya nggak mungkin berzikir. Dasarnya apa? Dasarnya adalah apapun yang di langit dan di bumi semuanya berzikir kepada Allah. Entah hewan, entah apapun, mereka berzikir semua. Jangan dikira nggak berzikir. Kalau dibilang berzikir berarti mereka ada ruhnya. Itulah hujahnya atau dalilnya. Berarti yang punya roh itu tidak hanya manusia, tapi semua alam semesta itu bisa hidup karena ada zahir dan batinnya Allah. Kita bisa hidup juga nggak cuma zahir tok, tetapi juga ada batinnya lagi tuh nggih. Semua sama, tidak ada bedanya. La farqa bainahuma. Sehingga bagi orang-orang yang cahayanya sudah masuk ke dalam relung hati, sudah mutlak dalam hal apapun, sudah nggak ada pengakuan Pak. Sudah nggak ada pengakuan sehingga tidak ada lagi cinta dirinya, tidak ada lagi cinta dunia. Tidak cinta dirinya artinya sudah nggak ada akunya makhluk itu sudah nggak ada. Cinta dunia sudah tidak cinta dunia artinya pengakuan itu hartaku, itu jabatanku, itu ini sudah nggak ada, itu ilmuku dan sebagainya sudah nggak ada.
Jadi hatinya mutlak hanya Allah, Allah dan Allah. Dan nanti kalau ditingkatkan lagi, kalau sudah di tauhid la ilaha illa ana, sudah nggak kesebut Allah lagi, ya tapi sudah ana tadi. Karena apa? Allah itu sebatas nama, Pak. Dan kalau sudah kita renungkan ke dalam, sang pemilik nama itu adalah yang zahir dan batin ini. Yang sang pemilik nama itu adalah yang zahir dan batin ini. Ya sampai ke situ, Pak. Jadi semakin ke sini sadar Allah itu semakin nggak ada. Karena Allah itu nama, Pak. Yang ada adalah ana tadi. Ya, ana. Ana itu bukan aku fikih, bukan ya. Jangan pemahamannya jangan seperti itu. Jadi ana itu sudah ana yang hak tadi, yang esa tadi. Itulah penjelasannya. Yang intinya adalah bagaimana biar cahaya itu bisa masuk ke dalam relung hati yang paling dalam. Ya syaratnya kuncinya itu cuma satu tadi, zikir sadar tadi. Zikir yang sudah tidak lagi menyebut, tidak lagi melafalkan, tidak lagi membatin. La suarin bila fadhin, tidak ada suara, tidak ada lafaz, tetapi sudah selalu menyadari semua ini Allah. Wes cara gampang cepatnya itu semua ini Allah, wes gitu. Mau bojo merenggut ya Allah, mau apapun ya Allah. Tidak bisa terbantahkan karena apa? Allah itu esa. Esa dalam hal apapun. Ya, dan makhluk itu sifatnya la haula, tidak ada daya dan kekuatan. Jadi kalau kita sudah mengakui la haula, tidak ada daya dan kekuatan, ya berarti tidak ada yang kita akui. Berarti mutlak semua ini adalah kekuasaannya Allah. Kalau sudah sadar di situ berarti itulah hati orang-orang yang cahayanya sudah meresap ke dalam hati. Ya, itu butuh latihan, butuh riyadhah. Prosesnya nggak mudah, Pak. Tadi rumusnya, cahaya itu tidak akan masuk ke dalam relung hati manakala di dalam hati itu masih banyak kekotoran. Lagi itu nggih? Tidak akan masuk kalau masih ada kekotoran. Bagaimana biar cahaya masuk dan tidak ada kekotoran? Kuncinya dengan zikir tadi. Semakin engkau terus menggerakkan zikir setiap nafas, didorong dengan zikir sirnya, ya. Zikir sadar itu zikir sirul asrar, dan zikir zikir yang di batin itu zikir sir. Ya, didorong dengan itu. Jadi zikir sir itu zikir yang di batin. Kok Bapak Ibu bisa pas santai sambil batin zikir apapun, la ilaha illallah, Allah, subhanallah, bebas. Tetapi juga nyatakan bahwa semua ini Allah, yang gerakkan Allah, yang menguasakan Allah. Itu terus. Dalam hal apapun, Pak, belajar dalam hal sepele, termasuk minum, termasuk makan, termasuk istri merengut itu. Makanya sering kami katakan praktek termudah itu adalah dengan istri, dengan anak. Kalau sudah dengan istri, dengan anak itu kita sudah lulus, sudah damai, ya, sudah bisa melihat dan menyatakan Allahnya, berarti dengan masyarakat ya akan damai. Ya. Hatinya itu juga akan anteng dengan masyarakat itu. Nggak pernah akan menjadi masalah, itu nggak akan. Karena kita selalu melihat Allahnya dalam hal apapun. Kalau sudah masyarakat tetangga damai, ya daerah itu akan damai. Rumusnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu dari diri, keluarga, sampai tetangga, sampai masyarakat. Itu, Pak. Jadi kita jangan sampai membatasi, ya, mengkotakkan seolah-olah bintang itu jauh, ya, jangan. Allah itu maha kuasa, Pak. Kalau Allah menguasakan bintang itu dekat, sangat mudah, ya. Mengkuasakan kita sampai ke bintang itu sangat mudah, tidak ada sulit. Yang berat, yang jauh itu adalah bisikan hawa nafsu, itu ya. Jadi Rasulullah sendiri mengatakan, Kul innama ana basarum mislukum, katakanlah wahai Muhammad, aku ini sama dengan yang lainnya, dengan engkau. Artinya Muhammad itu hanya manusia biasa. Dan barang siapa yang mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah Muhammad. Berarti nek mengikuti itu ya bisa. Ya, bisa kita hampir mengikuti itu bisa. Ya meskipun enggak sama plek-ciplek, enggak.
tapi minimal itu bisa mengikuti. Artinya apa? Kita jangan membatasi diri. Ini ilmu terlalu tinggi, ini bintangnya terlalu jauh, jangan. Mohon maaf. Kadang memang bisikan hawa nafsu itu sangat lembut. Ketika ilmu disampaikan, hawa nafsu pun juga berperan. Sudah, tolong. Jadi kita yang sudah tercerahkan oleh Allah, ya ilmu ini sebenarnya ilmu dasar, Pak, bukan tinggi. Justru ini ilmu dasar sebagai dasar awal kita untuk beribadah kepada Gusti Allah. Kalau kita nggak mengenal Allah, bagaimana kita dikatakan beribadah? Kalau kita nggak mengenal siapa yang kita sembah, hakikatnya siapa Tuhan kita, bagaimana kita dikatakan beribadah? Ya, justru inilah yang paling dasar, bukan yang tinggi, bukan. Yang tinggi itu adalah nafsu kita, sehingga jangan diikuti bisikan hawa nafsu, karena nafsu itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Gitu, Pak. Kalau kita sudah mengkotakkan ya, nah, ini mah ilmu luhur, ini mah kita nggak akan nyampe. Ya sudah itu. Ya, ibarat kita naik sepeda, belajar sepeda ontel ya. Waduh, ini mah susah ya. Saya mah nggak akan bisa ya. Ya wes sampai kakek nenek pun juga nggak akan bisa naik sepeda. Karena apa? Kita sudah mengkotakkan. Tapi kalau sudah kita yakin bisa, terus belajar, kok jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Ya meskipun kepleset nafsu, bangun lagi, kepleset nafsu, bangun lagi. Akhirnya kan bisa ya Pak Nggih. Karena apa? Allah pun juga sudah berjanji, tak jawab untuk menjawab yang bintang tadi. Jawabannya adalah mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa yang ingin berjumpa Allah, sesungguhnya fa inna ajalallah, waktu yang telah ditentukan Allah itu pasti akan datang. Berarti pasti akan nyampe. Itu dalilnya. Jadi semua itu ada runtutannya, Pak. Ya. Yang penting kita itu masih ditanamkan keinginan untuk kenal Allah. Yang penting kita masih ada keinginan ditanamkan untuk berjumpa Allah ketika masih hidup di dunia. Kalau di dunia ya, mangkana fi hadhi akma fahuwa fil akhirati akma. Barang siapa yang di dunia buta mata hatinya terhadap Allah, tidak percaya akan pertemuan dengan Allah, ya komo di akhirat, waktunya itu cuman ketika di dunia. Enggak tuman nanti di akhirat itu ngaji, itu enggak tuman, Pak. Di akhirat itu zikir itu enggak. Apalagi akhirat, di alam kubur aja sudah enggak ada seperti ini. Sudah enggak ada kita ngaji ilmu, itu enggak ada. Makanya kesempatan kita bertemu Allah ya di dunia ini. Kalau dunia bertemu, di akhirat juga bertemu. Kalau di dunia kita buta, di akhirat maka lebih buta lagi. Itu Pak, mungkin sebagai pengantar pada malam ini. Ya, intinya buang tembok besar di dalam hati kita itu, hancurkan. Tembok besar di dalam hati kita itu hancurkan. Ya. Temboknya wujudnya apa? Wujudnya adalah pengakuan. Pengakuan itu. Ya, pengakuan lama-lama dihancurkan, itu nanti jengleh-jengleh Allahnya, Pak. Betul itu. Ya, pengakuan itu dihancurkan, jengleh-jengleh Allahnya. Pengakuan apa? Ya diri, ya ilmu, ya jabatan, ya harta, ya tahta, termasuk pengakuan terhadap ketaatan. Ya, prakteknya meskipun prakteknya itu ya kadang jatuh bangun, ya enggak apa-apa, nikmati aja. Kita pun juga sama-sama berproses. Yang penting sudah di dalam rel yang betul dan yakin akan disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu cukup nih Pak nggih. Jadi prakteknya mari jangan ada pembatasan diri ya Pak ya. Karena kalau sudah kita pembatasan diri ya sudah itu. Ya mungkin itu takdirnya gitu. Tapi kalau kita sudah pasrah, tidak ada pembatasan diri, artinya kita sudah pasrah kepada Allah, ya pasti fa inna ajalallah la'at, tadi dipenuhi oleh Allah. Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kalau kita mungkin sering mengingkari janjinya, kalau Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Gitu Pak ya.
Mungkin itu apa yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat, dan semoga kita semuanya diberikan kesadaran oleh Allah, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, diberikan nikmat kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa cahaya makrifat Allah disampaikan ke dalam relung hati kita yang paling dalam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.